وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, 24 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama kembali di Masjid An-Nur, Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam intensif, terutama yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid An-Nur Antasan Kecil Barat yang telah mengizinkan untuk mengisi kajian pada pagi ini. Dan inilah kajian mendadak, bahkan saya beritahu ke pengurus Al-Ustadz Al-Fadhil Adib pada sekitar jam 10-an malam tadi. Hal ini disebabkan karena biasanya jadwal saya adalah pekan ketiga hari Ahad habis subuh, tapi karena ada jadwal yang bentrok di luar kota, akhirnya saya mengambil kesempatan untuk Jumat pagi ini. Mudah-mudahan kajian ini menjadi bekal yang baik bagi kita untuk memasuki Ramadan. Dapat semua bukunya sudah? Ada yang belum dapat? Masih ada kah sini? Masih ada kan? Habis? Oh, habis. Baik. InsyaAllah ta'ala nanti dikasihkan lagi. Ada beberapa yang sudah dapat di Masjid Imam Syafi'i, kasih yang belum dapat. Baik, nanti saya akan kasihkan lagi ke sini insyaallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menyambut Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan tema ini
adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap kali masuk Ramadan senantiasa menyambut Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah ini. Beliau bersabda,
telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa arti berkah? Arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Nah, ini poin penting. Kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Contoh misalkan kata berkah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama kali dibangun untuk manusia yang ada di Bakkah sebagai tempat ibadah, dipenuhi dengan berkah. Apa arti berkah? Arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Kenapa? Karena kalau orang sholat di Masjidil Haram atau beramal ibadah di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipatkan pahala. Satu kali sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam senilai dengan 100.000 sholat. Berapa tahun orang mengerjakan sholat 100.000 sholat? 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Satu kali sholat. Ini menunjukkan bahwa arti berkah di sini adalah litadha'ufil amali fihi. Karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bagaimana atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, maka maksudnya berarti Ramadan kebaikannya banyak dan terus bertambah. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata terus bertambah. Ulun hari-hari ini sering mengingatkan. Mudah-mudahan ini adalah warisan ulun kepada pian, sehingga nanti diyakini dalam hati, diamalkan dan disampaikan kepada anak cucu. Apa itu? Ketahui baik-baik, keberkahan Ramadan puncaknya ada pada akhirnya. Ya. Jadi jangan takjub dengan 10 hari pertama masjid hibak penuh, orang semangat ke masjid. Tetapi yang paling utama adalah lihat di akhirnya. Karena tadi arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Semakin mau mendekati Lebaran, semakin berkah Ramadannya. Nah, ini sulit kita untuk sampaikan kepada manusia, terutama yang tinggal di Indonesia, karena banyak sekali budaya-budaya yang bertentangan dengan memperbanyak ibadah lebih daripada sebelumnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di kita ada mudik, di kita ada baju lebaran, ada makanan-makanan ketika lebaran, yang menyebabkan akhirnya 10 hari terakhir sibuk dengan hal itu, bukan sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin garis bawahi tadi, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Arti berkah adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dan kata-kata terus bertambah berarti semakin mau berakhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan semakin berkah. Itu yang saya katakan tadi. Sampai yakini dalam hati, sampaikan kepada anak istri, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir. Maka lebih semangatlah beribadah kelak nanti 10 hari terakhir. Karena mungkin ya sebagian para pendakwah
mungkin tidak mengambil jadwal dakwahnya di Ramadan. Dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya tidak akan keluar dari pesantren bulan Ramadan. Makanya saya paksakan pagi ini agar bisa ngisi di Masjid An-Nur. Karena dalam bulan Ramadan saya tidak akan keluar dari pesantren. Sayang waktunya di jalan, sayang puasanya, mata, telinga terlihat hal-hal yang diharamkan. Maka hati-hati. 10 hari terakhir keberkahannya banyak dan terus bertambah di 10 hari terakhir. Rubah kebiasaan yang mau lebaran, semakin mau lebaran semakin jauh dari masjid, semakin banyak pasar. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Orang yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang. Kemudian apa lagi? Awwalu mustaftihi abwabil jannah. Yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Apa yang beliau lakukan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang beliau lakukan adalah i'tikaf. Untuk apa i'tikaf? Bersungguh-sungguh beribadah. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak keluar masjid, ya, tidak ke pasar, meskipun boleh, i'tikaf hukumnya sunnah. Tetapi yang menyedihkan adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan sibuk dengan hal-hal yang bukan ibadah. Buka masjid, kemudian terangkan masjid, terima hamba-hamba Allah yang ingin beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Meskipun bukan i'tikaf karena mungkin paginya mau bekerja, mau berdagang, mau berusaha. Rubah kebiasaan itu. Yang di 10 malam terakhir menyibukkan diri menghibaki pasar. Rubah kebiasaan itu. Isi dengan ibadah. Nah, ini kan pengetahuan Ramadan yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih mengetahui apa itu berkahnya Ramadan. Kan tadi dikatakan Ramadan bulan penuh berkah. Maka apa itu berkahnya Ramadan? Yang pertama, Ramadan berkah karena di dalam Ramadanlah, hanya Ramadanlah diturunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah. Ya, diturunkan Al-Quran yang penuh dengan berkah hanya di dalam bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu in syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan penuh berkah, bulan yang kebaikannya banyak. Kenapa demikian? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab yang penuh dengan berkah. Dibawa oleh Jibril, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang paling mulia, terjadi pada bulan yang paling mulia, malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Ini keberkahan Ramadan yang pertama. Dengan ini kita akhirnya mengagungkan bulan ini. Tidak menganggap bulan ini biasa-biasa saja seperti bulan-bulan lain. Tidak. Harus diagungkan dalam kalbu kita. Kenapa?
Kapan kita bisa mengagungkannya? Ketika kita meyakini bahwa Ramadan bulan penuh berkah. Dan apalagi jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikan Ramadan ini sebagai bekal terbaik kita untuk bertemu dengan Allah. Karena mungkin kita tidak bertemu dengan Ramadan ini tahun depan. Jangankan tahun depan, mungkin kita tidak bertemu dengan Ramadan ini tahun ini. Karena masih beberapa hari. Ini keberkahan Ramadan yang pertama. Keberkahan Ramadan yang kedua. Ramadan di dalam bulan ini seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup. Apa maksud daripada pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Pintu surga dibuka maknanya adalah kathratus sawab ala siyami syahr wa ibadatihi. Menunjukkan kepada banyaknya pahala atas puasa Ramadan dan beribadah di dalamnya. Wa annal amala fihi yuaddi ilal jannah. Dan beramal di dalamnya menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah penjelasan dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta. Dibuka pintu surga maksudnya banyaknya pahala dalam bulan Ramadan. Ini keberkahan Ramadan. Kemudian juga ditutup pintu neraka maksudnya adalah bima'na kathratil ghufran wat tajawuz 'anil dzunub. Banyak ampunan dan pemaafan atas dosa-dosa. Banyak ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan dan pemaafan dari dosa-dosa. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Kemudian keberkahan Ramadan yang ketiga, di dalam Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan sebutkan minimal 5 makna. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr? Yang ayatnya sering kita baca. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya itu? Kata Imam Abu Aliyah rahimahullah. Qala aktsarul mufassirin. Kebanyakan para ahli tafsir berkata, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr al-amal fiha khairun min al-amali fi alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja nggak sampai. Mungkin tidak sampai. Nah, beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keberkahan Ramadan. Yang kedua maknanya adalah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Qila ana bi alfi syahr jami'ad dahr. Yang dimaksud dengan 1000 bulan adalah sepanjang masa. Li'anna al-araba taqulul alfa fi ghayatil asya'. Karena orang Arab kadang menyebutkan kata 1000 itu menunjukkan kepada puncak sesuatu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Salah seorang dari orang kafir menginginkan agar dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya sepanjang masa. Berarti makna yang kedua adalah beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa. Dari mulai diciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Allah. Jadi ini keberkahan Ramadan. Dan ini yang saya katakan tadi, puncak keberkahan Ramadan pada akhirnya. Yakini itu Pak, amalkan tahun ini.
dan wariskan itu ke anak cucu. Mudah-mudahan itu jadi amal soleh ulum. Warisan agar bisa merubah kebiasaan kaum muslimin. 10 hari terakhir bulan Ramadan semestinya lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya malamnya. Makna yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah sebagaimana dinukil di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzul Qarnain 500 syahr. Fasara mulkuhuma 1000 syahr. Kerajaan Nabi Sulaiman 500 bulan. Kerajaan Raja Dzul Qarnain 500 bulan. Dua kerajaan ini menjadi 1000 bulan. Maka beramal bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan kekayaan seperti kekayaannya Nabi Sulaiman dan Raja Dzul Qarnain. Allahu Akbar. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, dari tafsiran Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir generasi sahabat, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat. Mereka berdua mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan hamala as-silaha fi sabilillah wa ghaza fi sabilillah alf syahr fa'ajiba al-muslimuna min dhalik فنزلت الآية إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Yang artinya Nabi Muhammad SAW menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel mengangkat senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Akhirnya kaum muslimin merasa berat, merasa takjub dengan amalan orang tersebut, berjihad selama 1000 bulan, tidak pernah tidak berjihad. Maka kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan orang tersebut yang berjihad di jalan Allah selama 83 tahun 4 bulan. Allah. Ini adalah keberkahan Ramadan dan tidak ada Lailatul Qadar kecuali dalam bulan Ramadan. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Urwah bin Zubair rahimahumullah taala. Mereka berdua menafsiri bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah beramal ibadah lebih baik daripada amalan 4 orang nabi dari Bani Israel. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha' bin Nun, yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel. Beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Subhanallah. Jadi jangan remehkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Isi dengan ibadah. Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau begadang malam dan tidak pernah beliau begadang malam semalaman suntuk kecuali untuk mencari Lailatul Qadar selama 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Ini keberkahan Ramadan. Dan masih banyak keberkahan-keberkahan Ramadan. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, salah satu tentang ilmu Ramadan adalah bahwa Ramadan itu bulan berkah, bukan bulan sembarangan. Sambutlah dia dengan sukacita, siapkan diri untuk beribadah di dalam Ramadan. Kemudian pengetahuan kedua tentang Ramadan adalah Ramadan syahrul ibadah. Ramadan itu bulan untuk beribadah, bukan bulan santai-santai. Makanya di dalam bulan Ramadan banyak sekali ibadah yang dianjurkan. Yang pertama yaitu berpuasa karena iman dan berharap pahala. Apa maksud berpuasa karena iman dan berharap pahala?
Maksudnya saat berpuasa menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena iman. Artinya meyakini ini kewajiban dari Allah, bukan hanya ikut-ikutan. Orang sahur, umpat sahur, orang berbuka, umpat buka. Tidak. Meyakini ini adalah kewajiban dari Allah dan berharap pahala. Apa maksudnya? Tidak merasa berat hari-harinya. La yastathqilu ayyamah wala yastakthiru siyamah. Tidak merasa berat saat berpuasa, wala yastatilu siyamah, dan tidak merasa lama puasanya. Menikmati puasa. Ini yang dimaksud dengan ihtisaban, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, tidak merasa berat saat berpuasanya, tidak merasa panjang saat berpuasanya, menikmati puasanya. Ini amalan. Karena Ramadan adalah bulan ibadah, bukan bulan santai-santai. Kemudian juga tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berbangun beribadah pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka Ramadan bulan ibadah. Yang ketiga, amal di antara amalan dalam bulan Ramadan adalah bersedekah, memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah SAW manusia paling dermawan, lebih dermawan lagi daripada di dalam bulan Ramadan. Kemudian di akhir hadis disebutkan fala Rasulullah SAW ajwadu minar rihil bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW lebih dermawan mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Apa maksudnya angin berhembus? Kebaikannya tidak pernah berhenti karena hembusan angin tidak pernah berhenti. Yang kedua, angin bisa membawa awan kemudian menurunkan hujan. Akhirnya orang-orang mendapatkan kebaikan yang banyak. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Banyak beliau berikan kebaikan kepada orang lain. Bulan Ramadan bulan ibadah, bulan bersedekah, banyak-banyaki sedekah. Banyak-banyaki sedekah, terutama membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Bulan Ramadan bulan ibadah. Di antara ibadahnya juga adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Kurangi memegang HP yang tidak membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kurangi scroll Instagram, TikTok, melihat acil-acil berjoget. Kurangi Ramadan. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Ramadan bulan ibadah. Hatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Coba hitung biar introspeksi diri kita. Kita ini hidup puluhan tahun, sudah setiap tahun mendapati Ramadan. Kira-kira berapa kali kita hatam di dalam setiap tahun ketika mendapati Ramadan tersebut hatam Al-Quran? Introspeksi diri kita. Nah, saya sering mengatakan yang paling sedih dalam bulan Ramadan adalah yang tidak lancar baca Quran, karena nggak bisa hatam Quran. Ya, puluhan tahun menjadi seorang Muslim, akan tetapi tidak bisa lancar membaca Al-Quran. Maka perbanyak bacaan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikatakan oleh murid terdekatnya Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i rahimahullah idza dakhala Ramadan khatama Al-Qur'ana 60 khatmah. Jika masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman. Berarti satu harinya 2 kali hatam. Berarti baca 60 juz sehari semalam. Dan bisa, itu bukan cerita dongeng. Bisa bagi siapa yang tahu hakikat Ramadan. Bisa bagi siapa yang tahu benar-benar mengambil berkah dalam bulan Ramadan. Saya sering mendapati para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang jualan mie ayam, bakso kadang-kadang.
Mereka subhanallah dalam bulan Ramadan ada yang saya dapati jualan Pak Ramadan enggak Ustaz, libur. Sudah 11 bulan saya nyari harta. 1 bulan saya ingin lebih dekat dengan Al-Quran saja. Kapan bisa seperti itu? Ketika dia mengatur waktunya dan mengatur hartanya, sehingga Ramadan tidak menggiurkan dia untuk lebih banyak berdagang, berusaha. Meskipun boleh berdagang, berusaha, tidak terlarang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Ramadan syahrul ibadah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah umrah. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya beribadah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Yang diluaskan rizkinya, jangan banyak pikir. Ya, berumrahlah. Kemudian Ramadan bulan ibadah. Maka salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah berdoa, memperbanyak doa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah," yakni fi Ramadan. Setiap hamba di dalam bulan Ramadan mempunyai doa yang dikabulkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Salah satunya adalah da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Maka perbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Ramadan bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa, di antara ibadah yang sangat agung dalam bulan Ramadan, bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan, tentu para ikhwah, ibadah-ibadah yang dikerjakan secara bersamaan, kita ini kan berpuasa bersamaan, tidak ada yang beda satu dengan yang lainnya. Berpuasa dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ada yang beda. Oh, aku berdahululah puasa Ramadan. Enggak, sama, harus sama. Lalu apa yang membedakan antara pahala ulun dengan pahala pian? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang membedakan antara pahala puasa seseorang dengan yang lainnya adalah aktsaruhum dzikran. Ayyuhum aktsaru dzikran. Siapa di antara mereka yang lebih banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apapun aktivitas pian selama Ramadan, usahakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena pahala puasa kita semuanya sama, sejajar. Karena kita sama amalannya. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, seluruhnya sama amalannya, tidak ada bedanya. Lalu apa yang bedakan? Zikirnya seseorang. Ya, zikirnya seseorang di dalam bulan Ramadan, itu yang membedakannya. Maka ini pengetahuan Ramadan, syahrul ibadah. Ramadan bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tadi sudah saya katakan, Ramadan syahrul barakah, bulan keberkahan. Ini pengetahuan tentang Ramadan. Yang kedua, Ramadan syahrul ibadah. Maka tidak boleh leha-leha, malah guring-guringan, malah nonton di Facebook, di HP, di TV seharian penuh. Tidak boleh. Nah, ini bertentangan dengan tujuan daripada Ramadan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ramadan para ikhwah syahrut taqwa. Ini pengetahuan tentang Ramadan. Syahrut taqwa, bulan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengerjakan perintah, menjauhi larangan, terutama menjauhi larangan, terutama yang berkaitan dengan puasa. Hal-hal yang sangat terlarang saat puasa adalah pembatal-pembatal puasa. Berjimak di siang hari bulan Ramadan, padahal dia di siang hari bulan Ramadan mengerjakan yang semakna dengan makan dan minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian murtad dari agama Islam, berniat berbuka. Ini pembatal-pembatal puasa. Ya, kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan onani ataupun melihat yang diharamkan. Ini pembatal-pembatal puasa. Mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, donor darah, bekam. Ini pembatal-pembatal puasa. Tetapi ingat,
Ada yang bukan pembatal puasa tapi mengurangi pahala puasa, sehingga orang di dalam puasa hanya dapat lapar dan haus pahalanya, tidak ada nilai pahalanya. Apa itu? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Satu. Kemudian perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memalsukan, memanipulasi, ya, dan segala macam yang berkaitan dengannya, dan perbuatan kebodohan seperti namimah, ngadu domba, ghibah, bicarakan orang, Ramadan. Maka siapa yang mengerjakan tiga ini dan dia puasa, Allah tidak perlu dia puasa. Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Tiga saudara, yang sangat terlarang dalam Ramadan, menghabiskan pahala puasa. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innama as-siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu cuma meninggalkan makan dan minum. Sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah meninggalkan lagu, perbuatan yang melalaikan, mendengarkan musik, bernyanyi-nyanyi, main musik, nonton film, kebanyakan tidur, kebanyakan nonton di media sosial, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Ya, ini melalaikan. Hati-hati, ini mengurangi pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ar-rafath, berkata-kata kotor, porno, keji, atau mengisyaratkan hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan jima seorang laki-laki dan perempuan di atas ranjang, atau yang berkaitan dengan hawa nafsu seksual kepada perempuan. Puasa harus jauh dari itu semua. Puasa harus benar-benar menjaga telinga, menjaga mata, menjaga lisan dari hal-hal itu semua. Kenapa? Karena puasa kita akan meninggalkan yang halal. Makan, minum, bersetubuh halal kita tinggalkan demi puasa. Masa kita kerjakan yang haram? Ini tidak bermanfaat nanti puasanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya lupa tadi. Bulan Ramadan bulan ibadah. Salah satu ibadah yang sangat agung adalah sholat. Hati-hati, puasa-puasa kada sholat. Tidak bermanfaat, tidak sah puasanya, tidak bermanfaat puasanya, puasa yang tidak sholat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itulah pengetahuan tentang Ramadan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya ulangi bahwa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim menyambut bulan Ramadan adalah satu, bersukacita. Yang kedua, belajar tentang puasa dan tentang Ramadan. Nah, pagi ini yang kita pelajari tentang Ramadan, Ramadan bulan penuh berkah. Satu, Ramadan bulan penuh ibadah. Dua, yang ketiga, Ramadan bulan takwa. Jauhi hal-hal maksiat saat di dalam bulan Ramadan. Terakhir, persiapan yang ketiga, ya, sesudah sukacita, sesudah mengenal puasa Ramadan, maka yang terakhir adalah doa, karena Allah juga yang menentukan. Kita sudah mempunyai ilmunya, tapi ternyata belum diberi petunjuk oleh Allah. Berdoalah kepada Allah agar kita diberikan petunjuk untuk benar-benar beribadah di dalam bulan Ramadan, dan akhirnya bisa menggapai pahala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada 1000 bulan lebih baik daripada beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah pada 1000 bulan. Allahumma amin. Dan saya ucapkan mubarak alaikum asy-syahru Ramadan. Selamat atas datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan untuk kita mengisi dengan ibadah dan menjauhi maksiat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Jazakumullahu khairan. Kepada pengurus masjid sekali lagi yang saya minta kajian mendadak, meskipun kada makanan kada apa-apa juga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan inilah sebenarnya jamaah asli dari Masjid An-Nur yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bertemu kembali setelah
bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Mohon maaf, bulan Ramadan tidak bisa keluar dari pesantren karena satu kegiatan di pesantren yang banyak, kemudian juga memang koler untuk keluar. Yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.